Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Bertemu kembali dengan Bu Tri Erni Rahayuningsih dalam materi pembelajaran sains atau IPA. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi IPA bab 1 semester 2. Yaitu tentang sistem organisasi kehidupan, khususnya pada makhluk hidup. Organisasi kehidupan ini standar kompetensinya mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme. Jadi organisasi kehidupan makhluk hidup itu sebenarnya terdiri dari atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisasi atau organisme. Nah, di sini tampak sebuah gambar, yaitu gambar tingkatan yang paling sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang organisasi kehidupan makhluk hidup. Jadi bagian yang paling rendah atau tingkatan paling rendah ini dimulai dari sel. Tingkatan paling rendah atau tingkatan paling kecil. Nah, kumpulan dari sel-sel ini membentuk jaringan. Dari jaringan ini berkumpul menjadi satu membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ, di mana sistem organ saling bekerja sama nantinya akan membentuk suatu organisme. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep ini menggambarkan tingkatan yang paling sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks. Jadi, organisasi kehidupan ini ada dua tingkatan. Yang pertama pada sel tumbuhan dan yang kedua adalah pada sel hewan. Sel tumbuhan, kemudian tingkatan berikutnya jaringan tumbuhan, organ tumbuhan, sistem organ tumbuhan, dan yang terakhir adalah organisme tumbuhan atau tumbuhan itu sendiri. Kemudian sel hewan. Sel hewan, tingkatan berikutnya yaitu jaringan hewan. Kemudian organ hewan, sistem organ hewan, dan yang terakhir adalah organisme hewan atau hewan itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang sel. Sebelumnya kita akan lebih dahulu mengetahui yang pertama adalah pengertian sel. Sel ini adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, ya, di mana ada pakar biologi Robert Hooke ini pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Kemudian di tahun berikutnya ini Matthias Claydon dan Thomas Hwan menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Ini dari pakar-pakar biologi. Nah, setiap sel ini terdiri dari cairan yang disebut sitoplasma. Kemudian membran serta inti sel atau bahan inti. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prokariot, merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus, misalnya bakteri dan alga biru. Yang kedua, eukariot, merupakan sel yang nukleusnya bermembran, misalkan
Contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian sel ini ada dua ya. Yang pertama organisme yang bersel tunggal atau uniseluler. Contohnya pada bakteri dan protista. Jadi kalau organisme bersel tunggal, jadi seluruh kegiatan hidupnya ini dilakukan oleh sel itu sendiri. Kemudian ada lagi organisme bersel banyak, disebut juga dengan multiseluler. Contohnya manusia dan hewan. Nah, di sini terjadinya pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Karena organisme itu tersusun dari beberapa sel, sehingga tugas-tugasnya sudah terbagi. Kemudian secara umum sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Jadi protoplasma ini terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel. Organel ini merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Nah, di sini ada gambar sel ya. Jadi nanti kalian bisa membedakan mana sel hewan dan mana sel tumbuhan. Yang berikutnya yaitu membran sel. Membran sel ini tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh suatu zat. Berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel. Sitoplasma ini mengandung berbagai macam zat, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma itu sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di dalam sitoplasma itu sendiri. Berikutnya yaitu nukleus. Nukleus ini tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Sedangkan kromosom itu merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleolus ini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Berikut mitokondria. Nah, gambar mitokondria ini seperti tampak di samping ya. Mitokondria itu adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Jadi, semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Berikut ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran. Ribosom ini ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di dalam sitoplasma. Ribosom ini berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Berikut retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dan inti sel menuju ke sitoplasma. Jadi ada dua
Tipe retikulum endoplasma